Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Fariza dengan NIM 2110025 dari kelas PAI 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pengembangan konsep dan juga teori pendidikan karakter tentang karakter peduli lingkungan dan juga sosial, di mana mata kuliah ini diampu oleh dosen pengampu yang pertama Bapak Profesor Dr. Usman Yahya SAG MAG dan juga Bapak Dr. Jafar Ahmad SAG MSI. Baik, langsung saja pada materi karakter lingkungan dan juga sosial yang akan saya paparkan berikut. Pendahuluan. Karakter merupakan fondasi utama dalam pembentukan kepribadian manusia yang bermartabat. Dalam Islam, karakter bukan sekedar etika sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari keimanan dan juga pengalaman tauhid. Dua karakter yang sangat ditekankan oleh Islam adalah karakter peduli lingkungan dan juga karakter peduli sosial. Keduanya menjadi refleksi keutuhan iman yang tidak hanya berorientasi pada hubungan vertikal antara manusia dan Allah atau yang disebut dengan hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama makhluk dan alam atau yang disebut dengan hablum minan nas wa al-qaum. Dalam Al-Quran menggambarkan manusia sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di bumi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam ayat ini menegaskan peran manusia sebagai penjaga dan pengelola bumi dengan prinsip tanggung jawab, moral, dan juga spiritual. Menurut Imam Al-Qurtubi, istilah khalifah bermakna orang yang diberi kepercayaan untuk memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Oleh karena itu, tanggung jawab manusia mencakup keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Nah, karakter peduli lingkungan dalam perspektif Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, larangan dalam berbuat kerusakan. Yang kedua, tanda-tanda kerusakan akibat perbuatan manusia. Dan yang ketiga ada larangan eksploitasi secara berlebihan. Nah, ketiga karakter peduli lingkungan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Contohnya pada larangan berbuat kerusakan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Kemudian tanda-tanda kerusakan akibat perbuatan manusia ini dijelaskan juga dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Dan juga larangan eksploitasi berlebihan juga dijelaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 205, yang dimana larangan eksploitasi berlebihan ini ayatnya artinya yang berbunyi, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya dan merusak tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, pada ketiga karakter peduli lingkungan ini sudah dijelaskan dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Berikut hadis Nabi tentang kepedulian lingkungan. Yang pertama, menanam pohon sebagai amal soleh. Yang kedua, kebersihan sebagai iman. Dan yang ketiga, larangan boros air. Pada penanaman pohon sebagai amal soleh, dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari Muslim, yang mana artinya
Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menaburkan benih kemudian hasilnya dimakan oleh burung, manusia atau hewan, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Yang kedua, kebersihan sebagai iman, di mana kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Menurut Al-Ghazali, kebersihan mencerminkan keimanan jiwa. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari upaya untuk menjaga kesucian diri dari dosa atau sifat malas. Dan ketiga, larangan melakukan pemborosan air. Nah, di sini yang artinya janganlah engkau berlebihan dalam menggunakan air meskipun engkau berada di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam melarang eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sekalipun sumber tersebut cukup melimpah. Berikutnya, karakter peduli sosial dalam perspektif Islam. Iman dan kepedulian terhadap kaum yang lemah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Maun. Dan berikutnya ada keadilan ekonomi dan pemerataan, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Harsi ayat 7, dan juga persaudaraan dan solidaritas, dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat. Hadis Nabi SAW tentang kepedulian sosial yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, kepedulian sebagai manifestasi iman. Yang kedua, menolong sesama sebagai amal mulia, dan larangan menyakiti sesama. Kepedulian sebagai manifestasi iman dijelaskan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang dan empati, mereka adalah seperti satu tubuh. Bila satu anggota tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh juga merasakan sakit. Pada hadis menolong sesama sebagai amal mulia, barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, larangan menyakiti sesama. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak menyerahkannya kepada kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pandangan berikut adalah pandangan musafir dan juga ulama kontemporer. Para musafir klasik dan modern sepakat bahwa kepedulian terhadap lingkungan dan sosial ini merupakan bukti ketundukan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhadap penciptanya. Pertama, dijelaskan pada pandangan Ibnu Katsir, menjaga bumi itu adalah bagian dari ketaatan sebagai khalifah Allah. Kedua, Al-Qurtubi, alam adalah amanah, bukan milik mutlak manusia. Berikutnya, Sayyid Qutbi, ekologi Islam lahir dari kesadaran tauhid. Dan Yusuf Al-Qaradawi, keadilan sosial dan pelestarian alam itu adalah 2 pilar utama peradaban Islam yang berkelanjutan. Nah, jadi dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter peduli lingkungan dan juga sosial itu merupakan cerminan dari iman yang utuh dan akhlak yang luhur. Islam mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan tanggung jawab sosial ekologis. Dalam Al-Quran dan hadis, juga menjaga alam dan mendorong sesama bukan hanya kewajiban moral, melainkan ibadah yang berpahala besar. Nah, dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat, umat Islam dapat menjadi
pionir dalam membangun peradaban yang adil, berkelanjutan, dan juga berlandaskan kasih sayang. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.